Pernah kepikiran nggak, di mana ceritanya cuma 12 kata biasa aja bisa jadi kunci buat membuka atau bahkan kehilangan seluruh harta karun digital Anda? Yuk, kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Oke, sebelum kita ngomongin sistem yang canggih sekarang, kita perlu flashback sedikit nih ke zaman dulu, zaman awal-awal kripto. Waktu itu, ngamanin aset digital tuh, wah, rasanya ribet banget dan risikonya gede. Nah, ini dia nih yang namanya private key. Lihat deh, deretan karakter acak, panjang, dan rumit. Ini satu-satunya hal yang ngelindungin aset digital kalian. Dan ya, kerumitannya ini justru yang jadi biang kerok masalahnya. Masalahnya tuh fundamental banget kan, kuncinya kepanjangan, gampang banget salah ketik, aduh nyalinnya aja udah PR. Terus nyimpen backupnya dengan aman, itu mimpi buruk. Coba bayangin deh kalau harus ngurusin puluhan kunci kayak gini buat tiap aset. Jelas sistem ini nggak bakal bisa dipakai orang banyak kan? Nah, industri kripto akhirnya sadar, kita nggak bisa dong berharap orang biasa ngurusin data serumit itu. Harus ada solusi yang lebih intuitif, sesuatu yang dirancang khusus buat kita, bukan buat mesin. Dan ini dia solusinya. Di kiri kita lihat tuh si kunci pribadi yang bikin pusing. Terus di kanan, sebuah seed phrase, cuma 12 kata biasa. Dua-duanya fungsinya sama, ngamanin aset. Tapi kelihatan banget kan, yang satu dibuat buat mesin, yang satunya lagi ya buat kita, manusia. Nah ini nih poin paling pentingnya. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Masalahnya bukan karena private key itu nggak aman secara kriptografi loh. Bukan. Tapi karena kita sebagai manusia, ya ceroboh, gampang lupa, nggak bisa diandelin buat nanganin hal-hal seribet itu. Jadi sistem ini pintar, dia ngakui kelemahan manusia dan justru ngebangun solusinya dari situ. Terus, gimana ceritanya 12 kata sederhana ini bisa jadi sesakti itu? Oke, ayo kita bongkar mesin di baliknya. Prosesnya itu kayak rantai yang elegan banget. Semuanya berawal dari seed phrase kalian. Frasa itu, lewat proses matematika, diubah jadi sebuah master seed. Dari master seed ini, lahir deh master private key. Nah, dari kunci utama inilah, semua kunci dan alamat kalian di masa depan bakal dibuat. Gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Anggap aja seed phrase itu akarnya. Dari akar itu, tumbuh batang utama, yaitu master private key. Nah, dari batang ini, kita bisa bikin cabang-cabang baru buat macam-macam keperluan. Misalnya, satu cabang buat akun jualan, satu lagi buat donasi. Masing-masing cabang punya kunci dan alamat sendiri, tapi semuanya nyambung ke akar yang sama. Oke, pertanyaannya, gimana caranya dompet kalian tahu harus bikin kunci yang mana dari jutaan kemungkinan? Jawabannya, derivation path. Anggap aja ini persis kayak alamat file di komputer. Ini tuh instruksi yang ngasih tahu dompet cara navigasi pohon kunci buat ngemuin atau ngebikin alamat yang pas yang lagi kita butuhin. Di sini kita bisa lihat nih gimana semuanya nyambung. Seed ada di paling atas, dia yang nyiptain master key. Dari situ, derivation path tadi jadi kayak peta, nuntun kita ngelewatin berbagai level, kayak tujuan penggunaan, jenis jaringan, sampai ke akun dompet. Dan akhirnya sampailah kita di alamat yang kita mau. Semuanya terstruktur rapi banget kan? Dan sekarang kita sampai ke bagian terbaiknya, keunggulan terbesarnya. Inilah yang benar-benar jadi game changer soal backup dan skalabilitas. Yap, Anda nggak salah baca. Triliunan. Cuma dari satu frasa 12 kata yang Anda tulis di secari kertas, dompet Anda bisa secara matematis ngasilin jumlah kunci dan alamat yang hampir nggak ada batasnya. Gila kan? Ini kekuatan sebenarnya dari sistem ini. Analogi ini saya suka banget karena pas. Sebuah private key itu ibarat satu kunci rumah. Kalau hilang, ya udah wassalam gak bisa masuk. Tapi seed phrase, wah ini beda. Ini tuh cetakan induknya, cetakan master dari si tukang kunci. Selama kalian pegang cetakan ini, kalian bisa bikin lagi kunci manapun yang kalian butuhin, kapan aja. Gak perlu lagi bawa-bawa ribuan kunci. Konsep pohon keluarga ini keren banget. Seed di puncak ngasilin master key. Si master ini punya anak yang nanti bisa punya cucu dan seterusnya. Setiap turunan ini ngasilin pasangan private dan public key yang unik, tapi semuanya bisa dilacak balik ke satu sumber yang sama, seed phrase Anda. Kerennya lagi, ini nggak berhenti di situ. Satu kali seed phrase yang sama, itu bisa loh ngurusin aset di banyak blockchain berbeda, Bitcoin, Ethereum, apa aja. Dompet Anda cuma perlu ganti petanya, si derivation path yang tadi kita bahas, buat bikin kunci yang pas untuk tiap koin. Artinya apa? Cukup satu backup buat ngamanin seluruh portofolio kripto Anda. Praktis banget.
Tapi, dengan kekuatan sebesar ini, tentu ada tanggung jawab yang besar juga. Sekarang, kita ngomongin peran Anda dalam menjaga semua ini tetap aman. Ini pertanyaan krusial nih. Kalau semua keamanan dipusatin ke satu frasa doang, apa ini artinya kita justru nyiptain satu titik kegagalan tunggal? Kalau frasa ini hilang atau dicuri orang, apa semua aset kita langsung amblas? Jawaban singkatnya, iya. Tapi tenang, tentu ada cara buat ngelapisin keamanannya. Buat ngatasin resiko itu, ada beberapa lapisan keamanan tambahan. Anda bisa nambahin passphrase, ini kayak kata ke-25, atau pakai dompet multisig yang butuh beberapa tanda tangan buat transaksi. Bisa juga seed phrase-nya dipecah jadi beberapa bagian pakai yang namanya Shamir Backups. Dan tentu aja standar emasnya ya simpan semua ini di hardware wallet. Jadi, pada akhirnya semua balik lagi ke Anda. Anda udah lihat gimana 12 kata sederhana ini jadi cetak biru buat seluruh kerajaan digital Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal teknologinya yang rumit, tapi lebih ke tanggung jawab pribadi. Jadi, gimana Anda akan ngelindungin kunci kerajaan Anda